Dulu waktu SMA aku suka matematika. Ya kenapa nggak matematika agak sih? membosankan ya, tapi Ya enggak, kenapa kalau kamu suka matematika kenapa mau ilmu akuntansi? bentar, sabar dulu. Iya sabar. Itu kamu baru berapa tahun sih? 20 berapa tahun ya? Lupa. Ya gimana sih? Satu prinsip yang aku pegang dalam hidup aku, dalam mengelola keuangan pribadi aku tuh cuman satu, jangan sampai ngutang. Thank God, it's Sunday. Welcome back to TGIS. Thanks God, it's Sunday. Oke teman-teman, TGIS kembali lagi. Ini adalah salah satu acara persembahan dari Sandi Indonesia, di mana kita akan ngebahas hal-hal soal insurtech, soal finance, cara lebih casual, lebih santai, dan buat semua kalangan. Nah, kali ini kita kedatangan siapa sih kamu? Oh, Ayes dari tim finance ya, maaf ya. Kamu Ayes kan? Ayes. Iya. Kenalan dulu kita Mas. Soalnya kalau dia pakai kacamata biasanya di kantor, kalau ini kan nggak pakai kacamata, jadi agak beda gitu aja lah. Oke ya, silakan kenalan. Oke, kenalan dulu Mas. Kesana ya, nggak ke aku. Oh, ke sana. Iya. Gimana? Nama aku Maestra Mertadina Tigra, tapi biasanya dipanggil Ayes. Kok bisa dipanggil Ayes? Kan kamu itu beda. Soalnya Maestra ada Ayesnya. Daripada panjang-panjang manggil aku Maestra, mending panggil Ayes. Tapi kan Maestra lucu juga sih. Tapi aku suka nggak nengok kalau dipanggil Maestra. Oh, ya nengok lah nanti. Oke. Aku dari Salatiga, terus aku bagian Lahir di sana? Enggak. Terus? Kok aku dipotong terus, Oh Mas? iya. Oke, ya lanjutin. Aku bagian dari tim finance di Kau sana. kuliahnya dulu dong, kan tadi baru KS di SMA. Kamu nggak kuliah? Aku kuliahnya di Salatiga loh. Aku Oh. tadi bilang aku dari SD sampai kuliah di Salatiga. Oh, di mana? Aku di Universitas Kristen Satya Wacana, tahu nggak, Mas? Tahu. Ya, Kalau nggak bener. salah ada pernah ketemu Satya salah satu Wacana. profesor di sana sih. Oh iya. Tahun 2007, jadi gue udah lupa aku. Aku masih SMP. Oh, Itu aku kuliah di UKSW, Fakultas Ekonomi, jurusan? jurusan akuntansi. Oh. Terus sekarang Kenapa milih itu? Kenapa milih itu? Karena dulu waktu SMA aku suka matematika. Ya kenapa nggak matematika agak sih? membosankan ya, tapi Ya enggak, kenapa kalau kamu suka matematika kenapa mau ilmu akuntansi? bentar, sabar dulu. Iya sabar ya. Aku suka matematika, tapi aku mau masuk IPA nggak masuk, nilaiku jelek. Terus akhirnya aku masuk Nggak IPS. jelek, nilai kamu tidak memenuhi syarat, bukan jelek. Ya buruk lah kayaknya. Buruk, agak buruk. Enggak sih, enggak. Dia tidak memenuhi syarat. Terus habis itu aku masuk IPS. Aku masuk IPS karena aku suka matematika. Matematika kan apa ya, jawabannya tuh pasti gitu loh, Mas. 1 tambah 1 sama dengan 2. Karena aku masih suka matematika, aku pilih yang bisa hitung-hitungan, accounting. Terus Oh. makanya aku masuk fakultas ekonomi, accounting. Tapi padahal waktu SMA aku sempat nggak suka pelajaran akuntansi karena gurunya nyebelin. Gurunya Nyebelin. akuntansi, SMA mana? Sebutin aja. SMA mana nyebelin ya Pak Bu gitu itu kata nyebelin muridnya. karena rapot aku pernah ditahan sama guru itu karena Gara-gara apa? gara-gara aku kan mau pelajaran akuntansi. Terus aku tuh fotokopi materi pelajaran akuntansi dulu di luar sekolah. Terus aku masuknya tuh agak telat gitu. Terus Ya kalau telat aja sih nggak ada agak telat agak ya telat telat. dikit. Iya sih, terus abis itu aku nggak boleh masuk kelas. Terus aku dianggap bolos. Loh, ya rapot itu aku kan bener, ditahan. yes. Ya bener sih, Ya tapi terus ya nyebelinnya di sebelah di mananya? situ karena Loh. aku nggak ada toleransinya sedikit gitu loh. Padahal aku fotokopi materi akuntansi. Ya kalau aturan ditoleransi, aturannya nggak berlaku dong. Baik, ya Iya pokoknya kan? intinya Ya. karena itu Tapi aku jadi bapak nggak suka. ibu nyebelin loh kata dia ya. Iya kan? Oke, terus gimana? Terus selalu kuliah di SMA akuntansi gimana? SMA di Salatiga dikit lagi. Cuman dikit lagi. Bisa dicari sih. Oh ya, terus pokoknya intinya akhirnya aku masuk Fakultas Ekonomi di Salatiga di UKSW. Terus? Ini kerjaan pertama kamu nggak di Sandi? Enggak, aku sebelumnya kerja di kantor konsultan pajak di Jakarta juga. Oh, kenapa kamu di Jakarta nggak di Salatiga aja? Karena waktu itu aku pingin keluar dari Salatiga, kan aku dari SD sampai kuliah di Salatiga terus aku kayak pingin Ya kenapa keluarnya ke Jakarta? Kan kamu bisa keluar ke Semarang, ke Jogja. dapetnya di Jakarta. Oh. Kan kita apply yang manggil duluan yang mana ya udah masuk. Terus? Terus aku di kantor konsultan pajak lumayan lama, tiga setengah tahun sebelum pindah ke sini. Ya nggak lama, sama Jepang di jajah Indonesia juga setengah tahun sih. 3,5 tahun masa nggak lama sih, Mas? Enggak lah. Pemilu 3 belum ganti tahun. presiden tuh. 3 tahun dalam hidup aku. Ya itu kamu baru berapa tahun sih? 20 berapa tahun ya? Lupa. Ya gimana sih? Apa konsepnya kamu lupa umur kamu sendiri gitu? Aku masih berasa muda.
Berarti nggak mudah kan aslinya? Masih muda. Ya udah itu skip aja, semua orang udah tahu jawabannya kan. Nah, oke. Kan bidang finance tuh luas banget ya. Akhirnya kamu memilih di bidang akuntansi ini. Kenapa sih sebenarnya? Bidang akuntansi karena pada saat itu aku kan diskusi sama orang tua aku, terus aku punya pandangan kalau di mana sih ada perusahaan yang nggak ada tim finance accountingnya. Jadi kayak lapangan pekerjaan itu luas gitu loh. Maksudnya kan nggak ada kan perusahaan yang nggak ada tim finance accounting. Ya saya kan nggak pernah survei, yes. Gimana sih? Ya masa sebuah perusahaan nggak ada yang ngurusin uang? Padahal Nggak kan ada, tapi kan yang ngurusin uang nggak selalu akuntan. apa? Ya orang finance. Orang finance kan finance accounting tax tuh kayak dalam satu bidang gitu mas. Oh jadi gimana? Coba jelasin. Jelasin. Ya kan kita nggak semua orang tahu soal finance kan, nggak semua orang tuh mungkin di finance mereka masih sangat awam gitu. Apa sih bedanya accounting, beda tax, beda finance keseluruhan? Oh oke. Kan contoh sekarang kamu sesane kan sebagai accounting kan? Iya aku tim finance tapi aku bagian accounting and tax. Oke dengan tax, oke. Karena gelar. Aku di sini finance eksekutif tapi aku handle-nya bagian accounting and tax. Jadi kamu handle dua? Ya, yang tax tuh yang bagian kayak lapor-lapor pajaknya, terus kalau accounting. Nggak, kita tadi kan ngomong di finance tuh kan ada banyak ya, ada accounting, ada tax, itu bedanya apa itu dulu deh, sebelum kita kesana. Iya, tax itu yang ngurusin pajak-pajaknya, kayak ngitungin pajak-pajaknya, terus lapor-lapor pajak, gitu-gitu. Kalau accounting itu lebih ke nyusun financial report-nya. Nyusun laporan keuangannya gitu-gitu. Kalau semua pasar itu berkembang kan, kebutuhan bisnis kita juga berkembang. Financial sector itu kan salah satu sektor yang berkembang sangat pesat. Ada insurtech, ada fintech, ada ya you name it lah. Di fintech sendiri ada insurtech, ada peer-to-peer lending, ada digital wallet, there's a lot of things happening gitu kan. Nah, kamu sendiri sebagai praktisi di bidang finance, itu gimana sih cara kamu update skill, update informasi tentang perkembangan yang telah ada gitu kan? Update-nya. Atau kamu nggak pernah update sebenarnya? Aku sebenarnya nggak pernah update. Oh iya, selesai pertanyaan sudah nggak ada jawabannya gitu. Aku update-nya tuh paling ya cuman kayak baca berita. Terus apa ya, scroll jempol kita nih, scroll kan pasti udah langsung banyak informasi yang bisa didapatin. Paling cuman dari situ aja sih. Jadi kamu selama ini meningkatin pengetahuan kamu dari TikTok, IG gitu kan? Ya scroll kan, kalau nggak TikTok kan IG apalagi. Iya sih, iya. Kan? Tapi kan kita juga harus bijaksana dalam memfollow akun-akun yang kita mau lihat gitu. Kayak kan misalnya, yang kamu scroll kan nggak tentu yang kamu misalnya follow. aku follow-nya Dijen Pajak RI gitu. Oh kan, beneran follow? Follow, kita lihat, cek. Nanti kita cek Soalnya ya. kan sebelumnya aku kantor konsultan pajak guys, jadi aku harus follow, Oh, harus iya. update peraturan pajak kan, makanya aku follow akun itu. Terus misalnya follow akun berita-berita begitulah mas, follow akun Sunday.Indonesia. Oke, gimana sih kamu ngatur keuangan kamu sendiri? Kan kamu orang finance nih. Iya, kalau aku pribadi Nggak pernah ngatur? sungguh diatur dong. Oke. Masa enggak, itu bahaya banget. Satu prinsip yang aku pegang dalam hidup aku, dalam mengelola keuangan pribadi aku tuh cuman satu, jangan sampai ngutang. Soalnya menurut aku kalau ngutang tuh aku bisa dapet jasanya atau barangnya sekarang, tapi tuh aku kepikirannya tuh sampai bulan depannya lagi gitu. Itu aku nggak suka, karena kalau misalnya aku harus ngutang berarti kan aku nggak sanggup nih beli barang ini, kenapa nggak nabung dulu baru. Ini kan maksud kamu utang dalam koridor konsumtif kan? Utang kan ada juga yang produktif. Iya. Berarti kamu nggak pernah utang yang produktif? Belum pernah sih, aku selalu nabung dulu terus baru spend. Oh, kalau misalnya kayak ada kredit 0% tuh kamu nggak mau? Kredit 0%? Iya. Tapi kan tetap aku ada pikiran, aku harus, berarti bulan depan aku harus nyisihin gaji aku untuk bayar cicilan-cicilan ini. Kan bisa gitu. kamu taruh di sektor pengeluaran di digital bank kan udah gampang sekarang. Nggak tahu digital bank ya? Aku nggak tahu Harus scroll yang IG yang lain kayaknya ini kan ya. Aku masih Main manual. konservatif banget nih. Kok konservatif tradisional Apa maksudnya ya, kan? tradisional bener. Soal personal finance tadi, gimana sih kamu membuat perencanaan soal personal finance kamu itu? Perencanaan sih paling di otak aku bagi-bagi. Misalnya aku dapat gaji segini, terus aku sisihin yang segini untuk hidup aku, yang segini untuk
ditabung, yang segini lagi untuk yang lain. Yang lain tuh apa? Foya-foya. Jadi, oh ya, memang hobinya foya-foya gitu ya. Ya, foya-foya kan apaan sih, Yes? Nggak foya-foya, aku tuh beli benang gitu-gitu. Sebentar, foya-foya apa ya beli benang? Benangnya dari emas? Sebentar, soalnya aku suka merajut. Oke. Mas Rudi hobinya apa? Punya hobi nggak? Punya. Hobinya mahal nih pasti. Badminton hobi aku, badminton. Oh ya badminton. Heeh. Wih, Nggak hobi mahal aku- tuh, nggak mahal tuh, murah. Hobi kok. aku akhir-akhir ini aku suka merajut Merajut apa yang sampai foya-foya itu? top. Aku kan beli benang jadi banyak banget, sekali belanja benang bisa ratusan ribu. Itu foya-foya gimana sih ya sebenarnya? Iya lumayan foya-foya. Oke, emang tips Menurut aku itu spend yang aku bisa nggak lakukan tapi aku lakukan. tapi kan itu kamu hasil kamu dari foya-foya tadi, dari Iya, ngerajut tadi itu apa? Aku bisa punya baju lucu, Oke, terus aku punya tas lucu, aku punya pouch lucu. itu buat apa? Aku bikin sendiri ya untuk aku pakai. Nggak dijual? Enggak, karena kalau dijual, aku bikin itu aja bisa 4 hari. Bikin satu top itu bisa Ya kan jadi 4 mahal hari. kan karena dia handmade kan? Iya, tapi kan aku nggak serapi itu juga, jadi masih Oh. biasa-biasa aja. Cuman hobi, namanya hobi. Ya tahu tuh hobi yang nggak bilang itu siapa. Iya. Jadi tapi kamu bisa ya ngecatat apa macam planning itu semua tanpa tertulis gitu. Emang kamu Iya. remember Aku nggak aja. pernah menulis sih. Nggak pernah tulis itu di kertas atau di notes gitu, nggak pernah. Nah, nggak pernah di meleset otak aku. perencanaan kamu tiap hari itu, tiap Enggak, bulan tuh. untungnya enggak sih. Kenapa nggak meleset? Kenapa ya? Ya kenapa? Mungkin talenta aku udah kayak ini stop spend gitu, atau mungkin sudah talenta aku. Tapi kak, kalau Nggak tahu ya lagi sorry. dijelasin. Iya, nggak. Tapi kamu ada nggak instrumen kayak tabungan atau instrumen kayak investment atau yang lain tuh ada nggak yang kamu masukin selain pengeluaran sama pendapatan gitu? Enggak ada sih. Aku benar-benar cuman cash. Oke, jadi kamu nggak mau ada, pokoknya aset kamu cuma cash aja gitu ya? Nggak ada yang lain? Iya. Memang biar cash level Untuk kamu saat bagus. ini. Oke, satu pertanyaan terakhir adalah, do you enjoy working as an accountant so far? So far yes, Karena? karena aku udah belajar 3,5 tahun di kuliah. Oh, maksud kamu pamer, lulus 3,5 tahun gitu? Oh iya dong, enggak. Aku lulus 4 tahun tapi aku cuti 1 semester 3,5 tahun kan? Kenapa cuti semester? Karena cuti aja. Ya cuti kan ada sebabnya kan? Iya nggak apa-apa, cuti aja. Ya masa kamu kenapa merah? Ya karena It's merah a- gitu. Itu alasan pribadi yang Oh iya, bilang alasan pribadi gitu, gampang sih gitu kan? Ya alasan pribadi gitu. Nah so far kamu enjoy kerja di accounting. Kalau di Sandi gimana? di sana enjoy aja karena ada Mas Ludi. Karena nggak pernah kerja sama kamu ya? Yes? Enggak, ya sih enggak Baru apa-apa. kali Aku ini. promosiin Mas Ludi. Ini buat apa? Enggak apa-apa. Oh yaudah. Ya oke teman-teman, ini adalah salah satu contoh generasi yang kita punya sekarang. Di Sade kita punya banyak sekali orang-orang yang berbeda, tapi kontribusi Ayas di accounting itu sangat kita butuhkan. Kalau tanpa dia kita nggak bisa bayar pajak gitu ya. Nggak comply. Ya. Benar. Tapi emang manusia kayak gini sih. Menarik memang. Itu bikin kita dinamika kerja di Sandi itu menyenangkan. Oke, sekian dulu di episode ini. Jangan lupa like and subscribe untuk IG sama YouTube-nya Sandi.Indonesia atau Sandi Indonesia. Di sana kita bisa menemuin banyak kali konten-konten yang lucu yang mungkin bisa berguna untuk financial planning-nya teman-teman semua. Ya, kalau ada yang contoh yang tidak baik ya jangan diikuti. Contohnya kayak episode kali ini. Bye-bye. Dadah. Dadah. Semoga terhibur. Thank God it's Sunday.